Halo, hari ini kita mau mewawancarai Ketua Senat Kemahasiswaan Trisakti dan kita mau bahas tentang gaya kepemimpinan. Kakak boleh menceritakan sedikit mengenai organisasi yang kakak jalankan, mengenai organisasi Senat Trisakti? Organisasi Senat Mahasiswa itu kan di sini kan sebenarnya ada dua organisasi. Yang pertama itu BPM dan Senat Mahasiswa. Kalau BPM itu menjadi badan legislatif dari Senat Trisakti itu sendiri. Kalau dari Senatnya itu menjadi badan eksekutif, yaitu yang menjalankan setiap program kerja. Lalu kak, struktur organisasinya gimana tuh? Kalau struktur organisasi kita ya sama seperti biasa, ada ketua senat, kemudian wakil ketua senat, ada bendahara dan sekretaris itu di BPH Inti. Kemudian di bawah dari BPH Inti itu ada bidang 1 bergerak di keilmuan dan penalaran. Kemudian bidang 2 itu ada minat dan bakat yang membawahi UKM. Kemudian yang ketiga itu adalah kerohanian dan kesejahteraan, yaitu membawahi unit kegiatan kerohanian. Kemudian yang keempat itu ada penelitian pengembangan. Dan kemudian kita juga sekarang lagi menggarap bidang baru. Sekarang sih belum jadi bidang, tapi sudah menjadi subbidang, yaitu bidang humas, yang untuk relasi antara internal dan eksternal juga. Terus visi misi dari organisasi Senat sendiri apa nih? Kalau visi kita sendiri sih menjadikan Senat Mahasiswa yang profesional. Kalau misinya sih kita pertama untuk program kerja itu supaya semua aktivitas akademika dari STI Trisakti itu bisa ikut. Terus menciptakan kekeluargaan dalam internal Senat Mahasiswa itu sendiri sih. Kak, di dalam organisasi ini ada berapa angkatan? Ada 3 angkatan, dan angkatan 2013 itu yang paling tua. Kemudian 2014 sama 2015 itu yang baru masuk kan. Menurut kakak sendiri, apa sih arti dari kepemimpinan? Kalau menurut saya sih kepemimpinan itu seorang yang bisa merangkul sih. Merangkul bukan hanya sekedar orang yang bisa menyuruh-nyuruh. Jadi anggota atau bawahan itu bisa merasa nyaman dengan seseorang itu karena mereka tuh bukan menganggap itu sebagai bawahan, tapi sebagai partner, bahkan lebih itu bisa menjadi keluarga sendiri. Dalam melakukan kegiatan organisasi sebagai ketua, gaya kepemimpinan kakak itu tuh seperti apa sih kak? Ini sih kayak lebih dekat antara personal, maksudnya seorang demi seorang gitu, yang merangkul lah. Menurut kakak sendiri kepemimpinan yang efektif itu seperti apa sih kak? Ya, kepemimpinan yang efektif itu adalah orang yang mampu mendengarkan sih. Sebenarnya yang diperlukan itu dari sebuah organisasi itu, pribadi satu dengan yang lain itu mau saling mendengarkan, supaya saat kita berkomunikasi itu dalam menjalankan sebuah program kerja itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada miss. Kalau miss itu pasti ada, tapi dengan adanya komunikasi kita bisa meminimalkan miskom itu sih. Kalau menurut kakak, kepemimpinan kakak di dalam organisasi Senat ini apakah sudah efektif kak? Masih bingung sih ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari program kerja, kan program kerja itu bisa terlaksanakan dari kerjasama dari internalnya. Program kerja yang kita udah jalankan sih udah luar biasa. Maksudnya dari respon mahasiswanya pun udah bagus. Kalau misalnya dilihat dari segi persiapan program kerja dan hasil program kerja sih, kepemimpinan sekarang sih udah bisa dibilang efektif, atau grafiknya pun bisa meningkat dari periode sebelumnya. Kira-kira program kerja dari Senat Trisakti sendiri ada apa aja tuh kak? Kita kalau misalnya dari bidang 1 itu kan keilmuan dan penalaran itu kita ada mentoring, yaitu mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa sebelum ujian. Kemudian ada lomba action atau competition sama debat marketing. Bidang 2 itu acara revolution. Jadi itu acaranya seperti pensi, jadi kita ngundang gestar dari pihak. Jadi kita ngundang gestar dari luar. Kemudian itu ada stand bazar. Kemudian juga ada tes factor, itu kita mencari bakat-bakat dari mahasiswa. Kemudian dari bidang 3 itu kita ada desa binaan. Jadi kita pergi ke suatu desa, kayak memperbaiki atau tinggal di suatu desa tersebut. Jadi kita tuh membantu dalam pekerjaan orang tua di sana. Kemudian juga kita ada SOS, jadi kita berkunjung ke tempat-tempat panti asuhan. Jadi kayak memberi bantuan dana aja sih. Kemudian kalau dari bidang 4 itu kita biasanya nerbitkan intips atau majalah-majalah kampus. Kalau yang humas kan kita masih subbidang, jadi kita sekarang sih masih coba cari relasi dengan
universitas terdekat. Kakak memiliki tokoh inspiratif gak ya yang kakak idolakan sebagai pemimpin? Tokoh inspiratifnya sih ada ketua sebelum saya. Jadi dia tuh namanya Ferry Utomo. Dia kayak itu sih merangkul anak-anaknya tuh dapet. Apa saja sih kak hambatan yang ada dalam kepemimpinan kakak dalam periode ini? Hambatan-hambatannya sih kadang dari setiap anggota itu ada beberapa yang kurang bisa berorganisasi. Jadi mereka tuh lebih condong menjauhkan diri, itu sih yang menjadi hambatannya. Kadang-kadang dalam satu proyek kan kita harusnya kerja sama-sama. Tapi karena satu orang ini pergi, sementara dia ada job desk, jadi proyek yang harusnya job desknya dia tuh jadi terkendala. Kemudian paling yang selanjutnya itu paling di dana. Apa saja sih kak suka duka kakak dalam berorganisasi saat ini? Kalau dukanya pelajaran kadang-kadang sering terganggu, kadang-kadang capek saat kita buat proyek, respon mahasiswanya kurang menghargai. Itu sih paling yang dukanya. Tapi kalau sukanya bisa menambah teman, terus bisa belajar bukan hanya di akademis tapi juga non akademis. Kemudian sih yang paling penting sih dari saya itu bisa mendapatkan keluarga-keluarga yang baru di sini. Dalam menjalankan suatu organisasi kak, kan pasti banyak nih kak pendapat-pendapat yang ditampung oleh kakak. Nah, bagaimana sih kak cara menyatukan pendapat-pendapat tersebut? Kita biasanya langsung ngadain rapat atau kumpul maksudnya antar senat. Jadi kadang-kadang pendapat-pendapat itu sih kita dengarkan satu-satu, kita tampung, baru kita diskusikan berdua antara saya dengan wakil saya, baru kita ambil pendapat yang emang bagus dan tidak juga beresiko untuk ke organisasi kita sendiri sih atau ke proyek itu sendiri. Kak, kita boleh nggak minta tips-tips kakak nih dalam berorganisasi agar organisasi menjadi efektif dan sukses? Kita itu pertama harus bisa membaur dengan organisasi itu tersebut. Kemudian dari hatinya sih, emang hati lu emang untuk menjadi senat mahasiswa untuk melayani mahasiswa, pasti itu bakal terlihat dari program kerja lu. Oke kak, kita sudah melakukan wawancara. Kita dari Ilmu Komunikasi sangat berterima kasih kepada Senat Trisakti. Terima kasih ya kak ya. Halo, nama saya Felicia, NIM saya 915140024. Halo, nama saya Valerin, NIM saya 915140013. Halo, nama saya Jessica, NIM saya 915140042 dari Vikomuntan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.